Ya, selamat siang Reza. Untuk saat ini saya sedang berada di posko DVI Polda Jawa Barat. Posko ini nantinya menerima kantung jenazah yang sudah didapatkan dari hasil pencarian di titik pencarian longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan sampai dengan saat ini ada 34 jenazah yang sudah teridentifikasi dan semuanya sudah diserahkan ke sampai dengan siang ini belum ada kantung jenazah yang dikirimkan dari titik pencarian longsor ke DVI Polda Jawa Barat untuk dilakukan identifikasi. Mengingat memang kondisi cuaca di hari ini itu hujan dari pagi sampai dengan siang ini. Bahkan tadi proses pencarian yang dilakukan sempat dihentikan pada pukul 7:30 menit. Dan sama sampai dengan kemarin ada sekitar 50 kantung jenazah yang sudah dikirimkan ke pihak DVI Polda Jawa Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana proses identifikasi dari korban ini di samping saya dan ada Bapak Dirjen Pol Masudi, Pak Insiden Barreskrim Polri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini bagaimana sih proses identifikasi dari korban sendiri? Proses identifikasi itu dilakukan oleh tim yang namanya DVI, Disaster Victim Identification. DVI ini terdiri dari kedokteran, ada dokter forensik, dokter gigi, dan dokter lain. Kemudian dari identifikasi. Identifikasi adalah dari identifikasi Polda, Mabes, maupun Polres. Spesifik identifikasi saja. Jadi setelah kita menerima kantong jenazah, maka tugas kami yaitu melakukan identifikasi. Identifikasi yang bisa kita lakukan adalah dengan metode pencocokan wajah, kemudian pencocokan iris dan pencocokan sidik jari. Tetapi rata-rata karena ini korban bencana alam, biasanya wajahnya sudah kurang bagus. Kemudian juga iris, karena golden time untuk iris orang meninggal itu 1-2 jam saja. Kemudian yang kami berharap adalah dengan pencocokan sidik jari. Dari 50 kantong jenazah yang sudah dikirim, kami sebagai data tadi 34, kami bisa mencocokkan data sidik jarinya. Artinya data primer yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah identitasnya adalah si A misalnya, itu melalui data primer sidik jari, kemudian dikonfirmasi oleh dokter melalui gigi, kemudian juga perlengkapan yang digunakan oleh yang bersangkutan termasuk ciri-ciri khusus. Itu yang dikonfirmasi. Itu melalui proses rekonsiliasi sehingga dengan data primer sidik jari cukup membantu meyakinkan bahwa itu adalah yang bersangkutan untuk bisa dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarganya. Ya. Pak, ini kan sudah memasuki hari kelima seperti itu. Kalau untuk korban bencana alam longsor seperti saat ini, itu bagaimana Pak? Apakah untuk sidik jari misalnya atau iris dari mata itu bisa terlihat Pak? Kalau untuk iris sudah jelas tidak bisa. Tapi alhamdulillah sampai hari Selasa kemarin dari 34 yang kami periksa, sidik jarinya masih bisa dibaca. Walaupun memang kondisinya sudah mulai rusak, kulitnya sudah mulai menipis dan lain sebagainya. Tapi dengan metode treatment tertentu terhadap telapak tangannya, kita masih bisa mengambil sidik jarinya dan melakukan pembandingan secara manual. Untuk sisanya kan masih ada yang belum teridentifikasi. Apa yang menjadi kendala belum dapat teridentifikasi Pak? Ya, untuk sebagian yang belum teridentifikasi adalah anak. Ada sebagian memang anak, kemudian sebagian juga body part. Body part yang memang tidak ada tangan, telapak tangan, dan tidak ada wajahnya. Itu, ya. Baik, Pak Masudi, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan kepada kami. Ya, itu tadi Saudara dan Reza perbincangan saya dengan Pak Masudi. Bagaimana proses identifikasi dari para korban ini dilakukan, khususnya untuk Inavis, memang dilihat dari sidik jari, lalu wajah dan juga iris. Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat.
Dan saudara yang juga